Hari ini kita akan coba sharing bagaimana sistem Machida ini bekerja. Ya, kembali lagi bersama kami dari Umat Tani Agriculture. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba budidaya sistem Machida, ya, boleh lihat apa yang sudah kami lakukan di Umat Tani, ya, atau teman-teman bisa cari beberapa, sebenarnya banyak ya, yang sudah mengembangkan sistem Machida untuk khususnya di budidaya melon. Apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama kita perlu siapkan ini box rabbit ya. Kalau mungkin teman-teman bisa cari atau nanti yang butuh bisa cek di WhatsApp kami di 0813 883 4554 ya, yang kesulitan untuk mencari box rabbit ini ya. Nanti kita juga akan ada harganya kurang lebih sekitar 200 lebih lah, 200 sekian lah ya. Nanti dicek aja di itu kami dengan tipe 2103 ya. Nah, setelah itu kita siapkan dudukan ya untuk meja penopang si box ini ya. Kita kebetulan menggunakan baja ringan. Kenapa kita perlu baja ringan? Karena kondisi lembab ya, suhu di dalam greenhouse juga panas ya. Dengan menggunakan baja ringan ini ya mudah-mudahan sih lebih awet ya, pastinya lebih awet lah mudah-mudahan. Mungkin ada yang menggunakan kayu atau apapun itu ya, itu silahkan ya gitu. Yang ketiga adalah kita siapkan tandon ya, ini untuk air atau untuk nutrisi AB mixnya. Kebetulan kita pakai yang sekitar 150 liter ya kapasitasnya. Nah, dari box 150 liter itu kita sengaja hanya untuk 5 box kalau nggak salah ya, 1 2 nih 3 4, oh ya hanya 4 box ya. Kebetulan yang di depan itu kita gunakan 5 box karena satu blok ini hanya dapat sekitar 9 ya, 9 box, jadi kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena khawatir kalau terlalu panjang ya nutrisinya itu terlalu habis dimakan nanti dengan tandon atau box yang paling pertama ya, jadi tidak merata itu. Jadi kita buat terpisah lah ya, dan supaya pengontrolannya juga lebih simple ya, sengaja ini kita pisah, kita bagi 2. Jadi bagian box ini 4 box ke sana itu tandonnya ada di sebelah sana, dan 5 box ke belakang sana itu tandonnya ada di sebelah sana ya. Setelah kita siapkan tandon atau boxnya, yang paling penting kita harus paham pengairannya ya. Yang paling pasti cara kerjanya adalah kita balik lagi ke sini ke tandon ya. Kita juga harus menyiapkan ini instalasi kelistrikan ya. Jadi teman-teman perlu menyiapkan instalasi kelistrikan ya. Nah, cara kerjanya yang pasti adalah kita siapkan pompa pendorong ya. Kita juga kapasitasnya hanya 50 ini aja ya, hanya 50 liter. Hanya 50 watt kalau nggak salah, jangan terlalu yang besar juga gitu. Cara kerjanya setelah air terisi, ini kita arahkan nutrisi ini ke setiap box yang ada ya. Setelah itu baru, nah ini kita gunakan 4 titik pembuangan. Jadi inputnya air nutrisinya dari sini pertama, ini kelihatan nggak tuh ya. Nah, ini usia hanya baru 5 HST saja sudah sebanyak ini ya akarnya ya. Berarti kan secara pertumbuhan dari sistem Machida ini luar biasa ya, signifikan, pertumbuhannya sangat bagus. Nah, setelah itu untuk nutrisi setelah terkumpul di tandon ini, pastikan ada namanya untuk pembuangan ya, supaya sirkulasi ini supaya merata terus. Maka kita buatkan 4 saluran titik pembuangan ya, seperti ini. Ada 4 titik. Jadi kenapa taruhnya di paling atas dan kenapa inputnya ada di paling bawah? Supaya air ini yang ada di bawah naik ke atas, yang di atas nanti langsung keluar ke pipa pembuangan ini ya. Jadi sirkulasi airnya tetap berjalan dengan baik seperti itu. Jadi inputnya langsung ke bawah, dan di bawah dia akan airnya berputar terus naik ke atas. Nah, di atas ini sebagai pipa pembuangan. Kenapa ini harus ditaruh di atas? Karena supaya ketika pompa ini terus mengisi,
Terus air ini sebagai pengontrol ya, supaya air ini tidak luber seperti itu. Jadi kalau posisi ini sudah sesuai, insya Allah air tidak akan luber dan pastinya aman terus ya, seperti itu. Nah setelah dari sini, ini kemarin kita lupa ya, tidak membuatkan video khusus pembuatan ini ya, maka keluar ke dalam ya, pipa pembuangannya seperti ini ya. Masuk ke dalam sini ya, ada L, masuk ke tengah. Ini kita menggunakan pipa setengah in ya untuk pembuangan, tapi untuk pembuangan utama dari saluran yang sebelah sana itu kita gunakan ini kalau nggak salah 3/4 ya. Coba lihat ada ukuran berapa di situ. Ini kalau nggak salah 3/4 ya. Ya. Atau 1 in. 1 in. Oh ya, sorry. 1 in ya. Kayaknya 1 in. Ya, 1 in. Nah, ini sebagai pipa pembuangannya, nanti baru masuk ke sebelah sini ya. Jadi sirkulasi air tetap berjalan dengan baik ya. Dan air yang ada di sini itu kenapa kita buat seperti ini ya. Nih, ini kita buat seperti air terjun ya, sengaja supaya oksigen terlarut dalam air itu bisa tetap timbul ya. Jadi diharapkan dan disarankan bagi teman-teman yang punya atau ingin membuat sistem macida, jangan sampai air itu terlalu penuh ya, sehingga waterfall atau air terjun yang dari air pembuangan tadi itu kan kenapa dibuat seperti air terjun, supaya oksigennya muncul ya. Harusnya sih kalau kita lihat di beberapa literatur ini menggunakan aerator ya sebenarnya, tapi kan terlalu terlalu kompleks ya kalau kita menggunakan aerator. Kita cukup membuat air terjun seperti itu saja. Jadi airnya jangan terlalu penuh supaya airnya nanti seperti ini muncul ya. Nah, yang paling penting ini ditutup rapat ya. Jangan sampai ada lubang yang terlalu besar sehingga nanti karena posisi greenhouse ini panas, jadi khawatir terjadi penguapan ya. Begitu penguapan nanti airnya cepat habis gitu. Jadi disarankan ditutup rapat. Begitu ada penguapan, air nempel di atas, setelah adem airnya turun lagi. Jadi terus aja siklusnya seperti itu. Insya Allah kalau kita menggunakan nutrisi AB mix yang sesuai, pertumbuhan juga akan sesuai. Dan jangan lupa, nah ini rock wool ini atau net pot ini kita sesuaikan ukurannya ya, karena kita pakai ukuran 5 kalau nggak salah ini. Dan ada juga yang menggunakan di 2 titik, itu silahkan. Jadi mau satu box ini ada 2 pohon atau 2 tanaman juga boleh, silahkan. Kalau kita cukup 1, kalau yang di depan ada yang 2. Kalau 2 terlalu rimbun ya, khawatir tidak maksimal seperti itu ya. Cukup simpel lah. Bagi teman-teman yang mau coba dibuatkan, boleh nanti hubungi kami di nomor yang 0813 883 4554 ya. Kebetulan khususnya di daerah Serang dan sekitarnya ya. Kebetulan kita domisili ada di Serang, Banten ya. Boleh nanti kita akan coba berbagi sharing atau minta jasa dibuatkan juga bisa, seperti itu ya. Jadi cukup simpel bagi teman-teman yang ingin berbudidaya sistem macida ini ya. Dan secara perawatan sih kalau menurut kami ya lebih simpel juga ya. Hanya yang paling penting saat polinasi. Kalau di sistem macida ini berarti kan polinasinya akan lebih banyak ya. Itu sama saja sih sebenarnya. Mungkin itu yang bisa kita share bagaimana sistem macida ini bekerja ya. Jangan lupa siklus atau alur pembuangan ini harus benar-benar pemipaannya ya, supaya kita bisa kontrol pengairan. Yang paling penting pompa juga jangan terlalu kencang ya. Khawatir kalau terlalu kencang tapi pembuangannya ini tidak maksimal. Ini kenapa harus lebih gede juga, yaitu supaya air yang mengalir dari ujung sana itu bisa tetap stabil ya. Lebih besar lebih baik ya sebenarnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kita akan selalu sharing, mudah-mudahan kita bisa share berbagi ilmu apa saja tentang pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada di Ummah Tani. Kebetulan yang mau belajar juga bisa, nanti kita akan coba share informasi pelatihan ya. Jangan lupa follow media sosial kami
di Umah Tani Agriculture. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.